Haleluya. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ada atmosfer hadirat Tuhan yang baru di tempat ini. Ada anggur baru di tempat ini. Yang merasakan, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Itu ciri-ciri, gejala atau tanda dari sorga bahwa sungguh Tuhan ada di sini, bahwa sungguh roh Tuhan menuntun gereja ini bertumbuh dan bertambah. Katakan bertumbuh dan bertambah. Semua. Jadi Bapak Ibu, tolong ya, aktif semua ya. Jadi gini. Kita ambil contoh yang sangat baik dari gereja Korea. Di gereja Korea itu, orang Kristen di Korea itu, mau dia Pantekosta, Harismatik, Presbyterian, apalagi Injili, bahkan gereja Lutheran di sana semua sama rohnya, bersemangat berapi-api. Ya? Kita semua bersemangat berapi-api ya, antusias, katakan antusias. Nah baiklah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada apa yang menjadi tema gereja kita hari ini. Yang menjadi temanya, baik, kita sama-sama katakan bersama, 1, 2, 3, membina. Ya, semua yang punya suara, keluarkan suaranya. 1, 2, 3, membina karakter takut Tuhan dalam keluarga. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya merupakan sebuah tema besar, ya, tema besar karena apa? Karena membangun karakter itu adalah sesuatu perihal yang besar dalam kehidupan kita orang Kristen. Katakan amin. Nah, itu sebabnya ini merupakan tema besar yang olehnya kita akan diperbaharui dan kita sebaliknya memperlakukan tema ini sesuatu yang penting dan besar, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat berikutnya, ya, kita ikuti saja. Saudara baca 1, 2, 3. Iya, kenapa tema besar dan penting? Karena situasi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, tantangan yang akan terus meningkat ini membutuhkan keluarga yang kuat karakter dalam Tuhan. Nah, itu dia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab tanpa karakter, tanpa sikap, tanpa perilaku yang benar, khususnya di tengah keluarga, maka keluarga akan terancam goyang dan rapuh. Itu dia. Akibat apa? Akibat dari tantangan yang tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu Saudara, memang semakin berat. Itu saudara-saudara. Oke, kita lihat berikutnya. Ya, di dalam, sebagai contoh, di dalam 2 Timotius 3, Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa bantu baca mungkin dengan mic, mungkin Pak Purba bisa bantu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5 demikian dikatakan. Dibuka Alkitabnya, Pak. Jadi semua silakan buka Alkitab. Oke. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Alkitab menubuatkan seperti apa hari ini. Hari ini adalah akhir zaman. Silakan Bapak, terima kasih. Firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sampai di situ dulu, akan kita lanjutkan, tetap tahan di situ. Nah, kalau Alkitab sudah menuliskan, itu pasti terjadi. Kan begitu ya? Jadi kalau Tuhan sudah mengingatkan begitu ya, bukan Tuhan yang menciptakan. Kalau Tuhan sudah mengingatkan dan dituliskan di dalam kitab sucinya, maka itu 100%, kalau ada 1000%, pasti terjadi. Ayat berikutnya, Pak. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri kalau keluarga, ya, kalau bapak, suami, istri, anak-anak masing-masing hanya fokus pada dirinya sendiri, ini berbahaya. Kan begitu saudara-saudara. Dan faktor yang membuat itu semakin bertumbuh adalah alat yang ada di tangan kita yang sesungguhnya sifatnya netral. Ya, tetapi tergantung siapa yang menggunakan alat ini, Bapak Ibu Saudara. Ini netral, tetapi kecenderungan orang di dalam menggunakan alat ini akan menimbulkan kebiasaan yang berfokus pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau di meja makan, ini masih dibawa-bawa di meja makan dan hanya bersatu di dalam doa. Lalu pada saat makan masing-masing scroll ke bawah. Ini faktual,
ini nyata membuat, menstir, memantik, apalagi mendorong, apalagi mengkondisikan orang semakin mementingkan diri sendiri. Silakan teruskan, Pak. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, itu yang terjadi hari-hari ini. Terus? Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, itu dia. Ini bahaya. Buat anak-anak di warning supaya hati-hati jangan sampai menjadi pemberontak terhadap orang tua. Terus, Pak? Dan tidak tahu berterima kasih. Ya, terus? Tidak mempedulikan agama. Ya, terus? Tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Ya. Suka menjelekkan orang. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Garam. Tidak suka yang baik. Akibat ini, dengar Bapak Ibu Saudara, akibat daripada perilaku manusia yang hidup di muka bumi ini hari-hari ini, akibat itu semua, maka akan memunculkan banyak masalah, memunculkan banyak persoalan. Dikatakan tadi, mementingkan diri sendiri. Akibat para pejabat negara, ya mudah-mudahan pejabat negara mendengarkan YouTube ini nanti, akibat para pejabat negara mementingkan dirinya sendiri, korup, ya, uang pajak rakyat yang masuk ke APBN itu malah dikorup, bukan dikembalikan kepada kepentingan rakyat. Ini menimbulkan kesusahan. Itu dia. Jadi sedang digenapi Bapak Ibu Saudara. Ini menimbulkan kesusahan, kesulitan di akhir zaman. Ini semua memberikan sumbangsih, memberikan kontribusi kepada kesulitan di akhir zaman. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di dalam Matius 24 ya. Kembali ke ke presentasi kita, ke materi kita. Kalau di ayatnya boleh dicukupkan. Sekarang kita kembali di mana? Matius 24 ayat 3 hingga 15. Ibu-ibu, shalom, ada di sini ibu-ibu? Yang ibu-ibu katakan hadir. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda. Anak mudanya kok sedikit ya? Wah, sekali lagi anak muda. Tepuk tangan semua. Gini, maksud saya, Matius 24 ini silakan dibaca di rumah saja, ya. Tetapi saya akan saya rangkumkan apa yang tertulis di dalam Matius 24 itu berisi jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang bertanya tentang kedatangannya kembali kedua kali ke muka bumi ini. Lalu Yesus menjawab tanda-tandanya. Kalau hari dan waktunya saya nggak tahu, hanya Bapak yang tahu. Aku nggak tahu, anak nggak tahu, dalam keadaannya sebagai manusia nggak tahu. Lalu Yesus kasih tahu, direkkan semua tanda-tanda kedatangannya itu semuanya merupakan kesulitan hidup. Semuanya merupakan krisis. Krisis iman, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis politik, krisis iklim. Itulah Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Matius 24 itu, ya. Nah, oleh sebab itu saya tidak mengajak saudara membacanya saat ini, tapi silakan baca di rumah bahwa Alkitab sudah memberitahu sejak 2000 tahun yang lalu akan timbul multi krisis, multi masalah, Bapak Ibu Saudara, ya. Krisis iman, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis politik, krisis apa lagi? Krisis kasih. Itu bahkan krisis identitas terjadi hari ini. Today we are living in the end time. Hari ini kita sudah berada persis di akhir zaman. Nah, supaya kita melihat betapa pentingnya membangun keluarga dengan karakter Kristus supaya bentengnya kuat. Yang mengerti katakan amin. Kita lanjutkan. Silakan sama-sama kita baca 1, 2, 3. Asal usul dan makna kata karakter adalah apa? Iya, itu panjang lebar. Itu panjang lebar. Saya akan rangkumkan saja. Nah, kata karakter itu, Bapak Ibu Saudara, berbagai definisi ya. Saya rangkumkan, saya elaborasi saja. Karakter itu berbicara tentang watak, oke? Karakter itu berbicara tentang sikap perilaku asli seseorang. Nah, itu karakter. Nah, bagaimana terjadinya karakter itu melalui sebuah proses. Karakter itu terbentuk tentu diawali di tengah keluarga. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Semisal orang tua memperlakukan anak-anak itu keras,
ya, anak-anak terintimidasi, anak-anak di bawah intimidasi, maka akan mengukir, meng-create karakter yang dua kemungkinannya. Keras atau malah lembek. Nah, itu dia. Kalau anak-anak terlalu dikerasi, dia akan di dalam dirinya walaupun nggak menunjukkan, mengeluarkan kata-kata yang membantah orang tua, tetapi di dalam dirinya mulai terbentuk karakter keras. Nah, itu dia. Karena dia merasa tiap hari, setiap saat dia diperlakukan terlalu keras atau malah lembek. Atau malah lembek. Saudara ingat, kalau telur kita masukkan dalam dua bejana yang berisi air panas dengan panasnya 100 derajat Celcius, yuk kita masukkan telur ke salah satunya, ya. Maka telur itu akan keras, ya. Ketika kita biarkan telur itu mungkin 2-3 menit di dalam air panas itu, dia akan keras. Demikian juga anak-anak kalau diperlakukan terlalu keras. Ilustrasi yang kedua, yuk kita ambil wortel, ya. Kita ambil wortel, kita masukkan dalam bejana yang air panasnya itu 100 derajat Celcius. Maka hasilnya wortel itu akan lembek. Kan gitu, saudara-saudara. Nah, ini yang perlu orang tua harus mewaspadai, ya, dari sejak kanak-kanak. Anak-anak itu seperti apa perlakuan kita terhadap anak itu akan menghasilkan karakternya. Dan begitu, saudara-saudara. Itu sebabnya jangan terlanjur anak itu gede, baru kita coba ubah karakternya, bisa tapi berat. Itu sebabnya dari sejak kecil anak-anak itu sudah harus diukur, ya, ditakar bagaimana memperlakukan anak-anak itu agar anak itu bertumbuh dengan karakter yang benar dan sehat. Katakan amin. Coba apalagi dikatakannya. Nah, itulah karakter, ya, itu karakter. Nanti kalau saudara butuh penjelasan tentang karakter menurut ini, menurut bahasa aslinya, menurut KBBI, silakan minta bahannya di bagian multimedia kita. Tetapi saya ingin merangkumkan, dan saya sudah merangkumkannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang, kalau kita tahu bahwa ketika kita bersikap salah, memperlakukan anak, memperlakukan istri, memperlakukan suami, memperlakukan orang tua salah, maka di dalam keluarga itu akan terbentuk karakter-karakter yang salah pula. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara untuk membentuk karakter. Sebelum ke sana, yuk kita munculkan satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah kapan karakter asli seseorang itu akan muncul ke permukaan? Contoh, kita ini kan kalau lagi ibadah kan karakter Kristus semua, setuju ya? Baik-baik, semua anak Tuhan banget semua, kan gitu ya? Ya, tapi ketika di luar sana katakan, ya, terjadi sesuatu, maka karakter asli kita akan keluar. Saat seperti apa karakter kita aslinya keluar? Ini perlu kita sama-sama belajar. Satu, ketika lapar. Kalau saudara pergi ke sebuah pesta dan ada antri makan, ya, untuk makan, karena memang jam makannya udah agak telat gitu, udah hampir jam 2, semua sudah lapar berat. Maka karakter asli orang itu akan keluar. Ada dua karakter di sana. Satu, dia akan mendesak-desak yang di depannya, atau malah dia nyelip ke depan supaya duluan dapat. Dan setelah dia berada di meja makan itu, dia akan kumpulkan semua jenis makanan itu sampai menggunung di piringnya. Padahal belum tentu bisa dihabiskannya di sana. Dan karakter aslinya akan keluar ketika orang sedang lapar. Dan ketika dia lapar, dia akan marah betul sama makanan itu. Kukunya kau habis, kau kukunya. Geram dia sama. Itu di apa? Di Filipina. Kalau di Medan nggak ada yang seperti itu. Karakter aslinya keluar. Udah nggak peduli kiri kanan, saudara-saudara. Karakter yang kedua aslinya muncul di situ. Dia akan tetap bersabar. Bahkan mungkin melipat tangannya begini, nunggu bergeser dikit. Dalam artinya, kalau dapat syukur, kalaupun sedikit dapat syukur, udahlah nggak apa-apa lah. Itu karakter aslinya begitu. Itu juga akan bersabar. Saat seperti apa lagi karakter asli, ya, watak asli seseorang keluar.
Oke, ketika dia dihina, di situ akan keluar karakter aslinya. Dia akan berontak. Apa kau bilang? Kau pula, katanya. Kalau dia dihina, tetap dua kemungkinan. Yang lain akan memang berat, memang pahit darah, tapi dia memilih untuk diam dan agak mandang ke lantai, agak miring dikit daripada lihat muka orang itu. Kan dia takut, dia pun bisa terpancing. Kan gitu, saudara-saudara. Saudara ingat nggak ada cerita guyon? Jadi ini di jalan raya ini, di jalan raya pun muncul karakter asli seseorang. Jadi seorang jalan cepat, ya kan? Lalu ada yang motong, kan gitu, saudara-saudara. Lalu yang dipotong ini dikejarnya, dikejarnya yang memotong tadi. Berhenti lu kau, katanya. Apa? Ada apa? Kupukul kau nanti ya, katanya. Kau enak kali kau motong-motong, kupukul kau nanti. Lalu yang itu menjawab, jangan nanti Pak, sekarang. Nggak jadi dia pukul. Di jalan raya juga karakter asli seseorang akan kelihatan. Kapan lagi karakter seseorang akan muncul? Ketika pembagian warisan. Nggak peduli abang, nggak peduli kakak, nggak peduli adik, maunya buat saya lebih banyak. Itu saudara, tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Mungkin yang dengar YouTube ini ada. Kalau ada bertobat. Ketika ada satu kesaksian hidup dari seorang hamba Tuhan, panutan buat saya di Sumatera Utara ini, tapi beliau sudah almarhum. Suatu kali terjadi pembagian tanah, ya, warisan di antara abang beradik. Nah, yang dia kakaan, si bapak pendeta ini. Lalu adik-adiknya merebut yang lebih besar, yang lebih luas gitu. Dia pasrah saja. Terakhir tinggal sama dia yang lebih kecil. Tapi apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu Saudara? Ternyata tanahnya itu duluan laku, dan waktu itu ya sekitar 10 tahun yang lalu ini ceritanya, lakulah tanahnya itu sekitar 4 miliar. Saya kira kalau saya sebut namanya, Darwin pun kenal siapa orangnya. udah meninggal beliau. Nah, ketika pembagian warisan, karakter seseorang akan kelihatan. Haleluya. Biarlah ini menjadi alat koreksi bagi setiap kita. Nggak tahu, saudara, karakter asli saudara, kapan muncul aslinya? Ya, saya nggak tahu. Tapi baiklah saudara yang mengoreksi sendiri, saat seperti apa karakter asli saudara kelihatan atau muncul ke permukaan. Namun Bapak Ibu Saudara, untuk membentuk karakter, ya, tiada lain Bapak Ibu Saudara adalah pertama-tama dan yang utama, kita mengandalkan firman Tuhan. Mari kita buka dari Ulangan 6 ayat 6 hingga 7, ya. Boleh dicari di situ. Ini udah kita skip beberapa slides. Oke. Nah, silakan Pak Purba dengan suara yang paling lantang. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Katakan amin. Terus? Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ya, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi, yuk kita mempercakapkan ayat-ayat firman Tuhan lebih banyak. Tentu enggak itu 100%, karena ada juga hal lain yang mau kita bicarakan. Tetapi ayo kita biasakanlah menjadi gaya hidup kita di rumah untuk membicarakan firman Tuhan, untuk mengupasnya. Mungkin yang kita dengar dari TikTok ada yang kayak nggak cocok misalnya gitu ya. Nah, itu kita percakapkan di rumah. Kita percakapkan firman Tuhan tentang perlindungan. Kita percakapkan firman Tuhan tentang teguran dosa. Kita percakapkan firman Tuhan tentang penginjilan. Kita percakapkan firman Tuhan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dan seterusnya. Itu yang kita percakapkan. Jangan mempercakapkan lebih banyak, ya, lebih banyak mempercakapkan, wah, si Anu sudah jenderal. Ada orang seperti itu. Oh, dia sekarang jabatannya dikasih intel segala macam. Oh, dia sekarang dipindah di Papua segala macam. Jabatan, kekayaan, prestasi seseorang, hanya itu yang dibicarakan. Itu boleh dibicarakan untuk mendorong kita, untuk memotivasi kita dan anak-anak kita maju. Tetapi jangan kiranya kita hanya getol membicarakan reputasi orang, pencapaian, achievement orang-orang di luar sana daripada firman Tuhan. Apalagi kita hamba Tuhan. Kalau kita lebih banyak mempercakapkan sukses dunia,
Karena pencapaian harta, pencapaian uang, pencapaian jabatan tidak akan membuat sorga bertepuk tangan. Yang membuat sorga bersukaria adalah ketika satu orang bertobat, maka seluruh malaikat di sorga bertepuk tangan, bersorak-sorai. Yang kedua, ketika kita terus hidup dalam pertobatan, itu membuat sorga bersukacita. Amin. Itu yang membuat sorga bersukacita. Bukan sorga, wah, ketika kita bisa mampu mengganti mobil dari Terios misalnya menjadi Pajero Sport, dari Pajero Sport ke ke Alphard, dari Alphard ke Bugatti Chiron misalnya. Mobil sport, bukan lagi supercar, tetapi hypercars yang harganya bangsa 100 miliar. Sorga nggak bersuka cita, walaupun sorga nggak cemburu. Amin, saudaraku. Tapi sorga bersuka cita ketika kita mempercakapkan firman Tuhan, ketika kita mempercakapkan pelayanan, ketika kita mempercakapkan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan hari-hari ini di seluruh dunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah itu, karena itulah yang bisa mengubah karakter anak kita, suami istri, bapak, mama kita, Bapak Ibu Saudara. Terus Pak. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Ketika di dalam mobil sedang healing kemana? Ke Samosir gitu kan? Mariani Hotel yang bintang 5, paling murah cuma 2 juta. Dan seterusnya. Atau ke Bali, ke Thailand, kemana aja. Terus? Apabila engkau berbaring. Berbaring. Ketika berbaring di sofa, ya kan? Terus? Dan apabila engkau bangun. Ketika bangun, ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Begitu bangun kan, shalom, ya kan? Ibu-ibunya begitu, bapak-bapak, yuk doa dulu yuk, anak-anak, Mi, doa dulu Mi. Nah, gitu kan? Kan enak. Share firman 1 ayat misalnya, udah. Kan gitu. Rumah itu akan damai sejahtera. Serius Bapak Saudara. Ya, ketika firman Tuhan yang menjadi kebiasaan, karena itu akan membentuk karakter kita. Ya, karakter mempermuliakan Tuhan, karakter mendahulukan Tuhan, karakter bersabar, lemah lembut. Gini, kesabaran, kita nggak ada satupun yang punya kesabaran. Nggak ada. Saya juga nggak punya kesabaran. I don't have it. Kak, saya milikin itu. Saya hanya bisa sabar kalau saya terhubung dengan Tuhan dulu. Itu dia. Kalau saya, di pikiran saya, di hati saya, di emosi saya ada firman Tuhan, maka akan keluar kesabaran. Without that, tanpa itu, saya nggak punya ternyata. Kalau saya nggak punya persekutuan dengan Tuhan pagi-paginya, di jalanan pun saya nggak sabar. Malu juga setelah pulang ke rumah. Tadi aku ya gitu kan. Itu. Jadi kita perlu tahu bahwa kita ini nggak ada yang punya kesabaran. We don't have it lah. Karena kecenderungan daging kita ini kan, itu tadi, kedagingan. Tetapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, mulai bangun kita udah menyapa dengan kasih Tuhan, sudah mempercakapkan firman Tuhan, maka kekuatan, bukankah Injil adalah kuasa Allah? Kan begitu, bukankah Ibrani 4:12 berkata bahwa firman itu kuat, tajam, ya? Firman Tuhan itu kuat, hidup, tajam, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, ya? Kan itu dikatakan di dalam Ibrani 4:12, saudara-saudara. Itu dia, ya. Dan firman Tuhan itu juga di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutku, kata Tuhan Yesus, adalah roh dan hidup. Kan gitu saudara-saudara, ya. Adalah roh dan hidup. Ya. Nah, ketika firman Tuhan itu berdiam di dalam diri kita, maka kita punya kesabaran, ya. Kita punya damai sejahtera. Itu sebabnya juga Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ya, ayat yang ketiga, 4 dan 5 itu dikatakan, kamu sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu di luar aku. Kan begitu saudara. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat, membuahkan buah roh, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, dan seterusnya. Itu dia Bapak Saudara. Jadi nggak jauh-jauh sebetulnya cara pembentukan karakter kita di dalam keluarga. Nggak jauh-jauh, tetap kembalinya ke firman juga Bapak Ibu Saudara. Ya, masih ada Bang ayatnya? Ayat 8. Ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tahan. Tanda di dalam tangan dan di dahi untuk bangsa Israel memang betul-betul mereka taruh. Kalau saudara pergi ke Israel, ada kotak
kecil diikatkan di situ di kepalanya, itu mereka taruh. Di tangan juga begitu. Tetapi bagi kita umat perjanjian baru, meletakkannya di tangan dan di dahi itu berarti artinya perbuatan kita, action kita, tindakan kita sesuai firman. Ini di dahi berarti pikiran kita, pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus. Apa aja pikiran Kristus? Galatia berapa? Galatia 5 ayat 22. Ya. Dengan nanti kita lihat juga Filipi 4 ayat 8 ya, kalau nggak salah. Ini dulu, Bang. Galatia. Jadi ini khotbah kadang-kadang perlu seperti kuliah ya, karena pengajaran. Nanti coba. Itu karakter Kristus. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah, karakter kasih. Terus sukacita. Jadi, oke, ini karakter ini. Bapak Ibu Saudara lihat sini. Sukacita itu kan jadi bawaan, kan gitu kan? Contoh, saya nggak bermaksud menjatuhkan Darwin ya, tapi saya harus akui karakter dia. Harap dia nggak jatuh, kan gitu kan? Kalau saya akuin, kan gitu. Ini dari dulu karakternya sukacita. Ya, saya harus katakan iya, ya. Karakternya sukacita, ya kan? Ramah, gitu kan? Bawaannya udah sukacita. Bapak Ibu, ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini? Ibu-ibu, hadir. Bapak-bapak, berapa orang cuman bapak-bapaknya yang hadir? Sekali lagi bapak-bapak, hadir. Anak muda, mantap. Bukan hanya Anda yang punya persoalan, sehingga Anda tidak lagi mengeluarkan buah roh. Teruskan, Pak. Damai sejahtera. Itu karakter itu, bawaan jadinya. Terus? Sabar. Nah, sabar. Ini memang tidak mudah, karena sabar dalam definisi aslinya adalah long suffering. Penderitaan panjang. Itu dia, long suffering. Nggak apa-apa, ya. Kita semua mengalami long suffering supaya daging kita dikikis. Terus? Kemurahan, ya. Kebaikan. Terus? Setia. Ini karakter semua. Terus? Kelemah lembutan. Karakter ini. Terus? Penguasaan diri. Semuanya ini karakter. Kalau saya tidak salah Filipi 1 ayat 8 ya. Pikirkanlah semuanya itu yang manis, yang indah. Coba bantu saya mencarinya. Kalau udah ketemu, kita akan belajar, kita akan terima pelajaran ini sama-sama, saudaraku. Karena ini kan sebuah keluarga. Ini kan keluarga. Yang setuju keluarga, angkat tangan. Haleluya. Ini kan keluarga kita. Jadi di sini kita juga dibentuk karakternya. Nggak nunggu pulang ke rumah dulu baru dibentuk karakternya. Ketemu ya. Nah. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar. Semua yang benar. Semua yang mulia. Yang mulia. Semua yang adil. Yang adil. Semua yang suci. Yang suci. Semua yang manis. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semua. Nah, dimulai dari pikiran, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari pikiran, itu akan membentuk kebiasaan kita, ya. Akan nggak seperti membalik tangan memang, tetapi akan dengan proses kita akan dibentuk karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, slide berikutnya, saya habis karakter, kita kembali ke slide kita. Ya, tentang karakter tadi dilewatkan saja, kita masuk ke bagian berikutnya. Oke, terus apa tuh sebelumnya apa itu? Ada lewat. Oke, lewat. Terus apa ini? Oke, terus itu masih bagian dari karakter. Terus apa yang berikutnya? Bagian karakter. Ini apa ini? Kita lihat Bapak Ibu Saudara, keluarga yang tahu Tuhan. Keluarga siapa di situ? Ya, saudara bisa baca kisahnya di dalam Kejadian 6 dan 7. Nah, ini menjadi contoh bagi kita. Oke, menjadi contoh bagi kita di mana keluarga Nuh itu memiliki karakter yang baik. Bayangkan di dalam membangun bahtera yang kurang lebih 100 tahun itu, ada yang bilang memperhitungkan 80 tahun, tapi berapa tahun pun itu cukup lama mereka membangun bahtera itu butuh toleransi yang tinggi, loyalitas yang tinggi, mau sama mau, ya, membutuhkan kekompakan antara Nuh, istrinya, 3 putranya, 3 menantunya, Bapak Ibu Saudara. Sebab hanya mereka berdelapan yang membangun itu selama puluhan tahun, di sana membutuhkan, ya, di situ pasti karakter, tunduk kepada orang tua, tunduk kepada pimpinan di rumah tangga, kepada imam, saling membantu, saling mendukung. Maka keluarga Nuh, Bapak Ibu Saudara, berhasil membangun sebuah bahtera yang cukup rumit dan besar.
Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau suami, istri, anak menantu kompak dalam keluarga, maka engkau juga akan mampu membangun prestasi yang besar. Katakan amin. Apakah itu membangun bisnis, apakah itu membangun pelayanan, dan seterusnya, engkau dipastikan bisa membangunnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, perlu belajar dari keluarga. Keluarga siapa lagi? Siapa? Bangsa Israel. Oke. Dari Ulangan tadi gini-gini. Kita tidak sampai kepada melihat contoh atau hasil daripada ketekunan keluarga-keluarga Israel di dalam memperkatakan firman Tuhan, mempercakapkan firman Tuhan. Hasilnya, lihat. Daniel sudah berada di pembuangan. Sadrak, Mesak, Abednego sudah berada di pembuangan. Oke, perhatikan. Ya. Di pembuangan itu berarti, ini anak-anak muda ini dari keluarga bangsawan ini. Dari keluarga-keluarga berada ini semua. Ya. Tolong pilihkan anak-anak muda dari keluarga-keluarga bangsawan. Kata si Raja Nebukadnezar, kan begitu kan? Nah, orang-orang ini orang-orang hebat, bukan orang-orang yang berkekurangan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda ini. Tetapi karena anak-anak muda ini di dalam keluarganya sudah mempunyai kebiasaan merenungkan firman Tuhan, mempercakapkan firman Tuhan, maka itu tertanam di dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka, menjadi karakter. Maka ketika mereka berada di tempat yang kekurangan, Bapak sudah di pembuangan, apa yang terjadi? Ditawarkan makanan lezat dari raja, mereka tolak. Karena mereka tahu itu dipersembahkan kepada berhala. Ditawarkan macam-macam kesenangan, mereka tolak. Bapak Ibu Saudara. Wah, nggak gampang. Kan gitu. Itu satu. Mereka udah sukses di situ karena karakternya udah terbentuk. Lalu yang berikutnya, Sadrak, Mesak, Abednego, kita lompat-lompat ceritanya nggak apa-apa, dibuang ke perapian yang 7 kali lebih panas, berarti 700 derajat Celcius dong, kan gitu ya, dibuang. Karena apa? Karena mereka bisa berani gini, sanggup kok Tuhan kami nolong kami nggak akan mau nyembah patung binatang itu, kan gitu kan. Tidak lama lagi, seluruh dunia akan dipaksa menyembah patung antikristus. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini menjadi bekal bagi kita ketika waktunya itu sudah tiba. Kan gitu, Saudara. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka sudah terbentuk karakternya di rumah, terbentuk karakternya di keluarga mereka. Kan gitu, Saudara. Oke? Nah, jadi mereka bilang gini, tapi kalaupun Tuhan kami nggak tolong kami, ketahuilah Bapak Presiden, ketahuilah Panglima Militer, kan gitu kira-kira, kami nggak bakal nyembah patung itu. Oh, melawan kau, kata raja itu kan. Buang, katanya. Begitu mau dibuang, yang 3 ini, yang membuang itu duluan kebakar. Angus, algojo-algojonya. Yang 3 itu masuk ke bawah. Ayo, mungkin dipadamkan apinya. Tengok, udah macam mana orang itu. Kata raja ini kan. Tengok. Periksa. Masih hidupnya mereka, raja, katanya. Apa pula kau masih hidup, kata raja ini. Serius kau, katanya. Periksa dulu. Betul, raja. Tengok. Masih hidup mereka. Dan ada pula satu lagi di sana. Jadi 4 orang itu, katanya. Coba kita asuh. Coba tengok dulu. Kata raja ini. Ditengoknya dari atas. Betul kali kau bilang, Bah. Kok bisa ya? Yang keempat itu kayak pangeran pula, katanya. Teofani. Penampakan Tuhan Yesus sebelum kelahirannya. Yesus hadir bersama dengan orang yang karakternya sudah terbentuk. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini perlu kita betul-betul kagum dengan peristiwa ini. Karena apa? Karena mereka sudah terbentuk karakternya di keluarga. Kenapa bisa terbentuk? Karena mereka suka firman Tuhan. Daniel, gitu juga Daniel. Di masa yang sama Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Daniel ketahuan rajin kali dia apa? Doa. Rajin kali dia penyembahan. Ya kan? Bayangkan 3 kali sehari nyembah, nyembah dia terus. Ya kan? Ketahuan risih orang-orang. Pejabat-pejabat sekitarnya, ini rajin kali tuh raja itu penyembahan itu, siapa itu sih? Dia Menko waktu itu. Membawahi 120 menteri, ya kan? Rajin kali tuh, kayaknya mana? Jadi ngomonglah kan, menghasut lah, biasalah. Dan ada alasan untuk menjatuhkan dia. Apa itu? Dia kan suka kali ibadah itu, suka kali 2 penyembahan itu 3 kali sehari katanya. Kan gitu, saudara-saudara. Wah, Raja Darius, ya kan? Raja Darius pun kesal lihat dia kan. Kan gitu, saudara-saudara. Akhirnya singkat cerita, masukkan dia ke gua singa, biar di situ dia dilumat singa itu katanya. Masukkan dia ke gua singa. Begitu masuk, kata singa, ngilu giginya, lino, nyeri, kumat gigi singa itu, nggak bisa gigit Daniel. Karakter apa tadi? Karakter taat sama Tuhan.
menjaga kekudusan gitu Bapak Saudara, terbentuk di keluarga, maka gigi singa mengilu melihat dia tak jadi dia diembat. Tepuk tangan juga untuk Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhannya Daniel, Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego, dia juga Tuhan yang itu tuh, dia juga Tuhan yang sekarang ada di ruangan ini, amin. Dia juga yang akan nolong saudara ketika engkau berhasil mempertahankan imanmu. Amin. Iya, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Siapa lagi? Keluarga siapa lagi nih? Yosua. Nah, ini perlu, nanti akan kembali saya ke ada sebuah kesaksian. Yosua berapa itu? Di dalam Yosua 24 itu gini. Waktu itu, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu udah aneh-aneh aja. Ya kan? Ada yang nyembah handphone, ya kan? Ada yang nyembah fashion, ya kan? Ada yang nyembah TikTok waktu itu. Wah, udah nggak ingat ibadah. Ada yang nyembah pakaian, ya kan? Belanja aja pikiran orang Israel waktu itu kan? Belanja online kalau nggak sempat ke mall gitu kan? Waktu itu gitu, bangsa Israel itu. Iya, maka aja kerjanya terus, ya. Maka kaca, maka angin. Itu dipikirkannya. Oh, kalian gitu ya, kata Joshua. Sekarang ginilah, tengok kalian susah kali kalian diajak ibadah katanya. Sekarang pilih. Kalian mau beribadah sama ilah zaman ini, ya kan? Apa ilah zaman ini kan? Pencapaian, ya kan? Oh, ya kan? Khotbah ujungnya berkat. Khotbah ujungnya duit, ya kan? Itu ilah zaman juga itu. Bukan salib Kristus yang dikhotbahkan. Marahlah pula Joshua ini. Oh, tengok kalian terpengaruh ya dengan teologi yang sukses, kata Joshua. Kan gitu saudara. Terpengaruh kalian dengan itu semua ya, dengan gaya hidup hedo ya, katanya ya. Sekarang udahlah. Diajak doa puasa pun payah kali kalian, kata Joshua. Ya kan? Giliran cerita berkat, suruh kalian, kata Joshua. Sekarang harus murnikan iman. Kalian bilang sama saya, kalian beribadah kepada ilah zaman ini atau kepada siapa? Katanya sama apa? Jemaat BES di pusat pasar. Kan gitu saudara-saudara. Yosua datang tiba-tiba ke sini bilang, kalian beribadah sama siapa katanya? Gaya hidup ya kan, classy, harus classy, berkelas, branded. Aneh kalian ku tengok sekarang, kata Joshua di gereja ini kan. Sama katanya. Diam semua, ya kan? Karena berat. Udah keenakan hedo gitu loh. Ya kan, keenakan healing kalau hari Minggu, keenakan jalan-jalan kalau jam ibadah, keenakan main HP kalau lagi doa puasa. Kalau kalian kayak gitu, ingat, aku dan seisi rumahku hanya akan beribadah kepada Tuhan, katanya. Yang setuju dengan Yosua katakan amin. Yang mau seperti Yosua katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudaraku, saya sudah hampir selesai. Ada kesaksian sebelum saya akhiri. Soal perlindungan Tuhan. Saya mengenal seorang bapak yang bernama Francis Song dari Bogor, orang kita Chinese, pindah ke Australia di zaman Orde Baru karena satu dan lain hal. Dia seorang jurnalis. Lalu di sana bekerja di sebuah rumah sakit. Tahun 89 dia diutus oleh rumah sakit itu ke Beijing, ya, ke Beijing untuk mengikuti seminar kesehatan. Baik. Nah, ada dua kesaksian. Ini nyata. Beliau bersaksi di depan kami di Jalan Raya Kuta Bali waktu kami melayani di Bali. Jadi gini, yang pertama, begitu turun masuk ke pemeriksaan yang ada monitornya itu, si security tanya kan, nggak tahu apa pertanyaannya, bapak itu juga nggak ngerti kan, orang dia udah bahasa Indonesia bahasanya. Tanya, tapi dia baru tahu kalau di kopernya itu ada Alkitab tulisan Cina. Waktu itu nggak bisa, kalau ketahuan nyeberangin Alkitab ke Cina, leher dipotong ukurannya. Oh, ditanya dia nggak bisa jawab. Oh, ini orang Korea kali, kata petugas ini kan. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, kata nama tekar apa katanya. Oh, ini jangan-jangan orang Vietnam kan dipakai lagi bahasa. Tetap saja ya bapak tekan nama bapak karena udah pucat. Leher ukurannya. Tahu apa yang terjadi? Si petugas itu nggak sempat lihat monitor bahwa di dalam kopernya itu Alkitab. Udah lewat dia, dipanggilnya taksi, masuk dia ke hotel. Satu, perlindungan Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk itu. Yang kedua, tahun 89 ini, siapa Bapak Ibu Saudara yang mengingat peristiwa pembantaian mahasiswa pro-demokrasi di Tiananmen tahun 89? Tahun 89, oke. Nah,
Di Tanah Lapang Tiananmen di Beijing itu, ribuan mahasiswa kumpul di Tanah Lapang itu pro demokrasi, memperjuangkan demokrasi untuk menyingkirkan komunisme, kira-kira begitu. Lalu dia pun iseng mau lihat, dia naik sepeda, sewa sepeda dari hotelnya, pergi ke Tanah Lapang itu karena udah berhari-hari di situ terjadi apa itu demo itu. Lalu dia naik sepeda, dia lihat ramai sekali. Lalu dia tanya, apa yang kalian ributkan? Kami sedang memperjuangkan demokrasi, tapi nggak ada yang bela kami, nggak ada yang melindungi kami, nggak ada yang mensupport kami. Kata, dasar anak Tuhan kan, dasar penginjil, dasar di kepala sudah ada firman Tuhan. Saya mengenal seseorang, dia hebat sekali, dia hebat, dia seorang raja yang hebat katanya, bisa bela kalian, bisa lindungi kalian, katanya. Betul. Siapa namanya? Diambil mereka, pulpen, catat. Jadi ditanya, siapa namanya? Yesus, dicatat, Yesus. Di mana kerajaannya? Dia kerajaannya, dia penguasa sorga dan bumi. Makin bingung orang itu, tapi makin bersemangat, makin penasaran. Kalau kau percaya sama dia, engkau pasti bisa dilindungi. Percaya sama dia? Karena ya biasa dalam keadaan krisis kan, percaya. Mau menerima dia dalam hatimu? Mau. Dipandulah mahasiswa ini, terima Yesus. Yang di sekitarnya itu tentunya. Nah, di pinggir sana, tentara Cina diganggu oleh seseorang yang nyamar jadi mahasiswa, ngerti ya maksudnya ya? Mereka nyamar jadi mahasiswa, akhirnya si tentara itu nggak kenal siapa yang mengganggu ini, tapi tampak seperti mahasiswa. Ada penyusup ke mahasiswa itu, ganggu itu tentara, lalu tentara itu marah. Itulah sebabnya tentara itu ambil senapan mesin, disiram lain semua. Bertumbangan. Mazmur 91 ayat 7 berkata apa? Terjadi Pak, terjadi Bu. Dialami Pak Francis Song ini. Dia masih sore yang khotbah ini. Baru dia sadar, udah tumbang semua. Dia angkat kakinya, melangkahi mayat-mayat itu. Menghampiri sepedanya. Cepat-cepat dia balik ke hotelnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kok nggak semangat tepuk tangannya? Nggak nangkap ceritanya. Beribu orang rebah di sisinya. Peluru kemana-mana terbang, tapi dia nggak kena. Saudara pun bisa mengalaminya di saatnya krisis terjadi. Ini tepuk tangannya harus lebih dahsyat. Jadi Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego yang sudah terbentuk karakternya di dalam keluarga itu, Tuhan yang sama bisa melindungi saudara kelak ketika terjadi pemaksaan, pemasangan tanda binatang dalam tubuh kita. Itulah tantangan yang terakhir yang akan kita alami. Tantangan di bawahnya adalah krisis pangan. Maka saya katakan tadi ini tema besar, karena tema ini mempersiapkan Bapak Ibu Saudara menghadapi tantangan yang ada di depan mata kita. Mereka merencanakan 2030 LNOB. Siapa yang sudah pernah mendengar itu? LNOB. Nanti googling ya. Leave no one behind. Itu agendanya PBB. Di permukaan, di panggung depan itu bagus tujuannya. Tapi di belakang, sapu bersih semua manusia ini untuk kita kontrol. Ya, LNOB. Leave no one behind. Sapu bersih semua manusia ini untuk kita masukkan tanda binatang. Krisis pangan, ya. Memang mereka punya 17 Sustainable Development Program. Ini di kampus-kampus dipraktekkan. 17 Sustainable Development Program itu di permukaan bagus. Tapi kalau tahu saudara di belakangnya, ya, kan salah satu dari program itu adalah supaya pembangunan itu rata. Bagus kedengarannya, tapi sesungguhnya harta semua orang itu milik semua. Artinya apa? Kalau udah tiba pada tantangan itu, harta semua orang menjadi milik semua. Contoh, Bapak punya harta. Katakan, Pak siapa namanya? Bapak yang pakai baju batik. Bapak misalnya punya rumah, punya deposito, katakanlah kurang lebih 10 miliar. Saya cuma punya tabungan, katakanlah 15 juta. Ya, harta Bapak harus dibagi rata sama saya. Di depan itu bagus, tapi di belakangnya komunisme. Itu yang akan terjadi di depan kita. Saya harus bukakan ini supaya kita melihat firman Tuhan ini memang diletakkan pada konteks yang tepat. Bahwa kita harus membentuk karakter takut Tuhan dalam keluarga, membentuk karakter yang kuat di dalam Tuhan dalam keluarga, agar keluarga tidak ada yang lemah untuk ditekan, diintimidasi, diteror oleh kesulitan dunia ini. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, LNOB, Leave No One Behind, itu juga akan menggenapi Wahyu 13:16 bahwa kepada semua orang akan dipasang tanda binatang. Ini sedikit kita masuk lebih dalam. Enggak, jemaat nggak boleh hanya di setengah-setengah jalan diajari.
Satu catatan penting, tidak ada ayat Alkitab mengatakan bahwa pemasangan tanda itu pengangkatan terlebih dahulu, baru pemasangan tanda. Kalau itu aman, aman itu. Tapi nggak ada pula ayat. Itu berarti sebelum pengangkatan pun pemasangan tanda itu sudah dimungkinkan. Pemasangan tanda itu sudah dimulai tahun 2021-2022. Saya bisa tunjukkan kepada saudara, kasih waktu 5 menit, bahwa tanda itu, tanda yang dipasang di tahun 2021 itu, bisa seseorang atau coba Bang Darwin. Ini real. Jadi bukan karangan bebas ini. Ini Bang. Ada aplikasi yang bisa mendeteksi tanda itu yang ada dalam tubuh orang yang disuntik tahun 2021-2022. Apa namanya di sini? BLE, Bluetooth Low Energy. Ini. Apa tulisannya di sini, Bang? Vaccinated. Wih, termasuk yang di bawah sana di sekeliling sini nih. Tanda yang sudah masuk dalam tubuh itu, kenapa permanen sampai sekarang padahal udah 5 tahun? Kebetulan pemerintah nggak akan buka ini. Saya ulang, pemerintah tidak akan buka ini. Hanya orang-orang ya yang sudah memiliki karakter Kristus, katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak, yang berani membukakan ini. Jadi supaya kita tahu, dan memang makin terbongkar, silakan makan. Terbongkar ketika si Bill Gates datang bulan lalu ke Indonesia bawa VTBC. Itu satu paket dengan program tahun 2021. Minta waktu sedikit. Corona itu nggak ada, bukan virus corona. Corona adalah ini, memasukkan C ya, corona, coordinate, titik koordinat, rotasi, nano, works. Ini mesti seminar, tapi nggak apa-apa saya bukakan di sini, supaya kita tahu bahwa there will be a real challenge, difficulties di depan mata kita, di mana kita perlu dari sekarang solid karakter kita di dalam Kristus. Amin. Itu dia Bapak Saudara. Itu dia. Jadi nggak ada virus itu. Yang ada adalah bagian daripada Microsoft-nya si Bill Gates. Kan dia ahlinya di situ. Masuk ke tubuh manusia supaya bisa dikontrol. Clear. Jadi there will be a real challenge. Di depan kita ada tantangan nyata, ya, dan sudah dimulai sejak tahun 2021 bahwa mereka akan memasang tanda itu. Saya tutup. Kalau itu sudah dipasang, kalau itu masih di dalam handphone, oke, fine. Tapi ketika sudah dipaksakan ke dalam tubuh menjadi apa? Identitas digital identity dalam tubuh, tolak. Ada Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego yang akan melindungi engkau. Ada Tuhannya Daniel yang sama yang akan melindungi engkau. Krisis pangan gak usah takut. Dia bisa menumbuhkan nanas, pisang, apapun di halaman rumahmu. Serius. Orang Maha Kuasa. Dia tempat pelarian kita. Nggak perlu lari ke gunung. Kalau waktu itu sudah tiba. Nggak perlu. Karena tempat pelarian kita, Yesus yang Maha Hadir, Maha Kuasa. Amin. Nggak usah lari. Kabar baik sebelum lupa. Tanda ini kalau ada di dalam tubuh saudara, kabar baiknya itu bisa hapus oleh Tuhan Yesus. Bukan dengan teknologi. Ini nggak bisa hapus karena itu pakai apa? Material grafein. Ini semua bisa di-googling. Apa yang keluar dari mulut saya? Grafein. Ketik grafein seperti apa dia? Pakai itu. Jadi nggak bisa binasa. Material grafein yang membungkus barang itu masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ada satu yang Maha Kuasa, namanya Tuhan Yesus, bisa menghapus itu. Kalau saudara sempat menerima itu, datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku nggak ngerti. Tuhan Yesus, aku tahu tapi aku terpaksa. Sekarang aku menyesal, mohon pertolongan Tuhan menghapuskannya, dihapuskannya. Kami saksi, sudah berapa orang yang sudah hapus tanda ini dari tubuhnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Menutup. Tadi saya bilang di awal, ini adalah tema besar. Ketika kita sudah bukakan secara komprehensif, secara menyeluruh, secara nyambung, maka betul tema ini adalah tema yang besar. Di mana ini dibutuhkan sekarang tersimpan di hati, di pikiran saudara, di catatan saudara, supaya ketika masa itu tiba, saudara nggak kaget. Iman, mental, emosi, pikiran saudara sudah siap. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk memegang tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Enaknya dari mana? Dari C atau G ya? Coba tes deh. Gak apa-apa. Agak rendah. Itu ya, bagus. Terima kasih. Ayo kita angkat tangan kita, tanda penyerahan kita kepada Roh Tuhan. Amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Serahkan tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk dipegangnya. Fokus kepada Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa saudaraku, kita pejamkan mata ya. Kita pejamkan mata kita sebentar aja. Semua mohon ya, dimohon gitu ya, agar memejamkan mata. Ya, sementara mata terpejam, mata ditutup dulu. Ya, nggak apa-apa. Biasa ada gangguan, nggak masalah. Ada yang bertugas mengamankannya. Kita tak fokus. Cek, ya ini makasih. Sementara mata tetap terpejam, saya izin dari saudara, minta izin dari saudara untuk boleh angkat tangan siapa yang telah menerima barang itu tahun 2001-2022 itu. Ya, angkat tanganmu, puji Tuhan, kabar baik buat engkau, bukan kabar buruk ya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada berapa yang sudah terima yang disuntikkan tahun 2021-2022 itu? Angkat tangan, biar kita minta Tuhan membebaskannya, kan gitu. Ini kabar baik yang kita bawa ini. Mata tetap terpejam ya, mata tetap terpejam. Oke, ya hanya sedikit saja yang Tuhan butuhkan dari kejujuran saudara. Angkat tangan kalau saudara udah pernah menerimanya. Oke, sebentar, yang angkat tangan boleh turun tangan sedikit biar kita make cross check. Turun tangan dulu sebentar, mesti tetap lembut terus. Yang tidak sempat menerimanya, angkat tangan. Yang tidak menerimanya, angkat tangan. Yang tidak menerima. Oh, cuman 3 orang, yang lain nggak jelas statusnya. Gini loh saudaraku. Kalau saudara datang dengan jujur, kan firman Tuhan bilang begini, kalau kita mengaku dosa kita, ya, maka dia adalah setia dan adil. Jadi dengan mengangkat tangan, saudara itu di pemandangan Tuhan, saudara mengaku dosa dan dia akan menghapuskan segala noda dan kejahatan yang pernah kita lakukan. Ingatlah, tidak satu pun dari kita yang tidak pernah berdosa, termasuk yang bicara ini juga berdosa. Jadi nggak usah gengsi kalau saudara pernah berdosa. Oke. Jadi gini, siapa yang pernah melakukan dosa dan merasa belum pernah dibebaskan Tuhan, angkat tangan ya. Siapa yang pernah berdosa dan rindu dosanya dihapuskan, dibebaskan, angkat tangan semua biar kita. Ayo, yang angkat tangan pertama juga ikut angkat tangan. Haleluya. Angkat tangan yang sudah pernah menerima vaksin. Ya. Jangan bawa pulang vaksin itu, biar Tuhan hapuskan di sini. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari akan dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat,
mengikuti jalanmu. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Angkat tanganmu saudaraku tinggi-tinggi, angkat tanganmu, angkat. Bertanda engkau, haleluya, tiap hari jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Saudaraku sangat berharga di mata Tuhan. Dan mas kawinmu sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahnya di kayu salib. Engkau sudah jadi miliknya, engkau sudah jadi mempelainya. Mas kawinmu, sinamonu sudah lunas dibayar. Tetapi tiba-tiba datang PHP, pria harapan palsu, namanya Lucifer, kasih tanda lagi di tubuhmu. Saat ini datanglah kepada Tuhan Yesus dengan omonganmu sendiri. Katakan, kamu bisa menerima penyesalanmu. Tuhan Yesus, aku menyesal. Cuma sama dipaksa Tuhan. Seandainya aku menyesal, aku mohon tanda binatang itu dibebaskan dari tubuh kita. Ayo kamu masing-masing. Ayo kamu masing-masing. Sebab bukan kata-kata berbeda yang mau didengar, tapi kata-kata yang keluar dari dasar hati ini. Tidak kau sempat terima vaksin ini. Ayo datang, bebaskan itu dari tubuhmu. Sebab kalau itu masih ada dalam tubuhmu, maka kemanapun kau lari di bumi ini bisa dideteksi. Bisa dideteksi. Supaya engkau tidak bisa dideteksi, minta Tuhan Yesus menghapuskan tanda itu. Minta Tuhan Yesus menghapuskan. Engkau lain meminta saudara.